Abu Nawas, istana raja hancur karena lalat. Di tengah kejayaan kerajaan yang dipenuhi dengan kemakmuran dan kebahagiaan, terdapat sebuah rumah sederhana yang menjadi saksi bisu kecerdikan seorang Abu Nawas. Pada suatu pagi yang cerah, suasana hati Abu Nawas tidak seindah sinar matahari yang menyinari kerajaan. Dengan raut wajah yang murung, ia mendengarkan cerita istrinya tentang bagaimana para pekerja kerajaan telah merobohkan dinding-dinding rumah mereka yang penuh kenangan. Kabar yang terdengar di telinga Abu Nawas adalah bahwa Baginda Raja, pemimpin kerajaan yang bijaksana, telah bermimpi tentang keberadaan harta karun yang tak terhingga di bawah tanah rumah Abu Nawas. Mimpi itu begitu nyata bagi sang raja sehingga ia tidak dapat menahan diri untuk tidak segera bertindak. Begitu fajar menyingsing, dengan semangat yang membara, raja memerintahkan para pengawalnya yang setia untuk menggali tanah di rumah Abu Nawas, mencari harta yang diakini akan menambah kemakmuran kerajaan. Namun, apa yang terjadi adalah kehancuran. Rumah yang selama ini menjadi perlindungan bagi Abu Nawas dan keluarganya, kini berubah menjadi puing-puing. Abu Nawas dan istrinya terpaku, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka kehilangan tempat tinggal, dan yang lebih menyakitkan, mereka kehilangan rasa aman dan privasi yang selama ini mereka nikmati. Tetapi, Abu Nawas bukanlah orang yang mudah menyerah pada keadaan. Dikenal sebagai pria yang cerdik dan penuh akal, ia segera memutar otaknya yang tajam. Dalam diam, ia merancang sebuah rencana yang tidak hanya akan mengembalikan kehormatannya, tetapi juga akan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh sang raja. Dengan langkah yang mantap dan hati yang penuh dengan rencana, Abu Nawas mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Ia tahu bahwa kecerdikannya akan menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapi situasi yang tidak adil ini. Dan begitulah, kisah Abu Nawas dan rencananya untuk memberikan pelajaran pada sang raja dimulai. Kisah ini akan terus berlanjut, mengungkap bagaimana Abu Nawas menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaannya untuk mengatasi cobaan yang dihadapinya. Dengan narasi yang mendalam dan bahasa yang menarik, kita akan menyelami lebih jauh perjalanan Abu Nawas dalam menghadapi tantangan yang dihadapinya. Di pagi yang baru, ketika sinar matahari mulai menari di atas atap-atap kerajaan, Abu Nawas terbangun dengan pikiran yang telah dipenuhi oleh rencana yang licik. Ia melangkah keluar rumahnya yang kini hanya tinggal kenangan, dan disambut oleh pemandangan yang tidak menyenangkan lalat-lalat yang berkerumun di atas tumpukan makanan yang telah membusuk. Abu Nawas, dengan mata yang berbinar karena ide yang telah terlintas di benaknya, segera mengambil tindakan. Tanpa ragu, ia mengumpulkan makanan basi tersebut, yang kini telah menjadi magnet bagi lalat-lalat yang rakus. Dengan langkah yang tergesa-gesa, ia membawa makanan tersebut ke istana, tempat di mana keadilan akan ia tuntut. Di tangannya, ia memegang pentungan besi yang berat, simbol dari keberanian dan kecerdikannya yang akan segera ia tunjukkan. Sesampainya di istana, Abu Nawas dengan sopan meminta audiensi dengan sang raja. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia meminta izin untuk membasmi lalat-lalat yang telah mengganggu ketenangan istana. Raja, yang masih terbuai oleh mimpi harta karun dan tidak menyadari maksud sebenarnya dari permintaan Abu Nawas, dengan cepat memberikan surat izin yang diminta. Dengan surat izin di tangan, Abu Nawas mulai beraksi. Ia berkeliling istana, mengikuti jejak lalat-lalat yang sedang asyik menikmati hidangan yang tersedia. Setiap kali lalat hinggap, dengan cepat dan tanpa ampun, pentungan besi di tangannya melayang dan menghantam. Suara dentuman yang keras bergema di seluruh istana, menyertai setiap pukulan yang menghancurkan barang-barang berharga milik kerajaan. Raja, yang telah menyaksikan kejadian itu dari tahta emasnya, hanya bisa terpaku dalam kebingungan dan keterkejutan. Ia menyaksikan bagaimana istananya, yang dibangun dengan susah payah dan penuh dengan harta benda yang indah, perlahan-lahan hancur di tangan Abu Nawas.
Sang raja menyadari bahwa ia telah tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas, dan bahwa kerusakan yang terjadi adalah akibat dari keputusannya yang tergesa-gesa. Setelah menyadari kecerdikan Abu Nawas, Raja Harun al-Rashid tidak bisa berbuat apa-apa selain menyadari kesalahannya. Ia merasa malu karena telah merusak rumah Abu Nawas dan keluarganya tanpa permintaan maaf atau ganti rugi yang layak. Dalam beberapa kisah lain, Raja seringkali merasa kagum dengan kecerdikan Abu Nawas dan bahkan terhibur oleh ulahnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun Raja mungkin merasa malu atau terkejut oleh tindakan Abu Nawas, ia juga mengakui kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas yang seringkali memberikan pelajaran berharga. Kisah-kisah ini menggambarkan hubungan yang unik antara Abu Nawas dan Raja, di mana kecerdikan dan humor Abu Nawas seringkali membawa pencerahan dan hikmah. Kisah ini, yang kini telah kita selami lebih dalam, bukan hanya sekedar cerita tentang kecerdikan Abu Nawas, tetapi juga tentang bagaimana keputusan yang dibuat tanpa pemikiran yang matang dapat membawa akibat yang tidak diinginkan. Abu Nawas, dengan tindakannya yang berani dan penuh perhitungan, telah memberikan pelajaran yang berharga kepada sang raja dan kepada kita semua.